Salam sukacita. Saudara yang kasih Tuhan, satu hari Jason yang kecil berada di rumah neneknya bersama dengan orang tuanya pada malam Natal. Lalu kemudian mereka sudah siap di meja makan untuk siap makan pada malam itu. Tiba-tiba Jason langsung hendak makan dengan lahapnya. Tapi ibunya menegur, "Jason, berdoa dulu sebelum makan, seperti di rumah kita." Lalu kemudian Jason berkata, "Kenapa di rumah nenek harus berdoa, Ma? Kalau di rumah kita, sebelum makan kita harus berdoa." Lalu ibunya berkata, "Apa bedanya? Sebab kalau nenek masak pasti enak, Ma. Sementara kalau mama masak belum tentu enak. Itu sebabnya perlu didoakan." Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah gambaran mengapa ada banyak orang hari-hari ini malas berdoa. Sebab mereka seringkali tidak mengerti tentang kuasa doa. Mengapa ada banyak orang malas berdoa? Sebab mereka berpikir mereka sudah mengalami banyak doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Hari ini saudara-saudara, kita belajar tentang satu hal, doa yang pasti dikabulkan. Saudara, mungkin Anda berkata, apakah benar ada jaminan bahwa ada doa yang pasti akan dikabulkan? Ya, saya mau bagikan hari ini ada 4 rahasia doa yang pasti dikabulkan oleh Tuhan. Rahasia yang pertama, doa dengan posisi hidup yang benar. Saudara-saudara, yang Tuhan lihat pertama kali bukanlah doa kita yang bagus, tapi yang Tuhan lihat siapa pendoanya. Alkitab berkata, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Alkitab juga berkata bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kita. Tapi yang sering kali menjadi pemisah doa kita tidak dikabulkan Tuhan adalah dosa kita. Saudara-saudara, biarlah setiap kita, pertama kali yang harus kita periksa adalah bagaimanakah posisi hidup kita sebelum kita berdoa. Kalau ada hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, mari segera bereskan supaya betul-betul Tuhan mau mengabulkan doa kita. Tentunya saudara-saudara, siapa yang minta, tentunya bukanlah permintaannya lebih dulu yang menjamin akan diberi, tetapi siapa yang meminta. Contohnya adalah, kalau seandainya saudara meminta kepada saya uang $100, dibanding dengan anak saya yang meminta uang $100, juga dibanding dengan istri saya yang saya cintai, yang minta uang $100 kepada saya. Permintaannya sama, tetapi yang meminta berbeda. Tentunya saudara-saudara, Anda bisa tahu dan bisa tebak siapa yang lebih mudah saya beri. Saudara-saudara sekalian, Tuhan mau agar setiap kita mempunyai doa dengan posisi hidup yang benar. Rahasia yang kedua, bahwa doa yang pasti dikabulkan Tuhan adalah doa dengan motivasi yang benar. Saudara-saudara, mungkin sikap hidup kita sudah benar, tapi ternyata ada motivasi dalam hidup kita yang belum benar. Alkitab berkata bahwa kamu telah berdoa, tapi kamu tidak mendapat apa-apa, sebab kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta, hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berapa banyak anak-anak Tuhan berdoa ingin diberkati. Tidak salah kita minta berkat, karena memang Tuhan kita, Tuhan yang suka memberi berkat. Tetapi yang Tuhan lihat bukan hanya doa kita, tapi isi hati kita, saudara. Banyak orang berdoa minta berkat, tapi tujuannya supaya saya mau buktikan sama mertua saya yang galak, bahwa satu hari saya bisa lebih sukses, tidak lagi dihina, dimaki-maki oleh mertua saya. Tentunya hal tersebut, saudara, tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena motivasi doanya salah. Rahasia yang ketiga, doa yang pasti dikabulkan oleh Tuhan adalah doa dengan permintaan yang benar. Saudara-saudara, yang pertama Tuhan lihat siapa pemintanya, siapa pendoanya. Yang kedua Tuhan lihat motivasi hatinya. Tapi yang ketiga, apa yang kita minta. Seandainya permintaan yang kita minta di hadapan Tuhan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan karakternya Tuhan, mana mungkin Dia akan mengabulkan. Bukankah Alkitab berkata bahwa kita harus punya keberanian percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa kita jika doa yang kita minta sesuai dengan kehendaknya.
Saudara-saudara, itu sebabnya mari kita belajar biar permintaan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan sehingga kita bisa minta sesuai dengan kehendak Tuhan? Banyak baca Alkitab. Saudara akan mengerti kehendak Tuhan melalui Alkitab. Saudara juga banyak berkonsultasi, tanya kepada Roh Kudus, sebab hanya Roh Kudus yang mengerti isi hati Bapa di surga. Tanyalah kepada Roh Kudus, sehingga Roh Kudus akhirnya memberikan bocoran apa yang harus kita minta, yang cocok, yang pas, sesuai dengan keinginan, kehendak hati Bapa. Ketika saya melayani di Indonesia, saudara-saudara, ada banyak teman-teman yang mengasihi saya, yang mengajak saya makan. Saya sangat menghormati mereka, saya berterima kasih buat semua kebaikan mereka. Tapi jujur saudara, di antara semua makanan yang dijamu, yang diberikan, yang disajikan, tentunya saudara-saudara, hanya sedikit saja makanan yang bisa nyantol di hati, yang bisa nendang di perasaan saya. Yaitu apa saudara? Makanan yang bisa cocok sesuai dengan selera saya. Saya menghormati semua yang mengajak makan. Saya menikmati semua makanan yang diberikan. Tapi tentunya tidak semua makanan bisa cocok sesuai dengan selera saya. Demikian juga saudara-saudara, kalau saudara meminta sesuatu yang sesuai dengan selera Tuhan, keinginan hati Tuhan, kehendak Tuhan, percayalah itu jaminan doa kita pasti akan dikabulkan Tuhan. Rahasia yang keempat, yang terakhir, dari doa yang pasti dikabulkan adalah doa pada waktu yang tepat. Saudara-saudara, doa pada waktu yang tepat berbicara apa? Yesus menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Maksudnya saudara, siang malam minta terus kepada Tuhan apa yang sesuai kehendak-Nya. Percayalah Dia Tuhan yang menjawab doa kita tepat pada waktunya. Kalau kairos Tuhan, waktu Tuhan yang tepat terjadi dalam hidup kita, dan doa kita pas, percayalah disitulah mujizat jawaban doa akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara, Elia, seorang hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti hati Tuhan, setelah dia, saudaraku, memberikan yaitu korban di atas gunung Karmel, korban lembu dan juga air 12 buyung, maka api turun dari surga menerima semua korban persembahan Elia. Setelah itu saudara-saudara, di atas gunung Karmel, Elia berdoa 7 kali minta hujan dari Tuhan. Kenapa saudara-saudara Elia terus minta 7 kali? 7 adalah angka sempurna. Saudara-saudara, Elia tahu persis hati Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan pada waktu yang tepat. Elia berdoa yang pertama kali, dia berkata pada bujangnya, coba lihat ke atas, ke langit, tidak ada apa-apa. Kedua kali tidak ada apa-apa. Sampai yang ke-7 kali ada awan sebesar telapak tangan. Dan Elia yakin itulah waktu Tuhan yang tepat. Kairos Tuhan, akan ada hujan yang lebat yang turun. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah putus asa dalam doa saudara. Never give up. Teruslah berdoa, pantang menyerah. Percayalah, pasti jawaban doa kita segera akan terjadi. Tuhan memberkati saudara.